Payung tidak akan menghentikan hujan, tapi membuat kita tetap bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu, payung aku tidak bisa mantian hujan dah. Oh, hujan-hujan lah ya, kalau payung tidak bisa awak antian. Tapi kalau bisa awak tetap berjalan Bapak Ibu. Maknanya bagaimana? Masalah tidak bisa kita hapus. Tidak bisa awak apui masalah itu ke awak dah, tapi bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak Ibu, masalah timbul itu kan tidak sangku-sangku Bapak Ibu. Mungkin masalah awak nak do, masalah anak awak misalnya, oh masalah di toko awak atau tempat kerja awak atau anak kerja awak ke sawah ya awak, aduh saya masalah tu. Ya awak tidak maaf apa Bapak Ibu ya. Masalah itu tidak bisa dihapus dok. Timbul masalah itu tidak bisa awak akui masalah itu dok. Mungkin awak pribadi nak ada masalah dok, mengambil kepada lain masalah, toko awak ada masalah, memang tempat awak ada masalah, di kantor awak ada masalah, timbul-timbul saya masalah itu. Masalah tidak bisa dihapus, tapi kita hadapi. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alamal Quran, halakal insan, alamal bayan, wasamsu wal kamaru bisban. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahu azim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ambillah puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama pagi ini dan merangka berbudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pagi ini kami lihat ibu-ibu banyak. Ya, kalau sebanyak ibu-ibu ini coba bapak juga sebanyak ini tentu tanpa ramai masjid kita ini. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang meramaikan masjid ini adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kita misalnya kurang sehat, ya mudah Allah sehatkan kita ramaikan rumah Allah ini ya bersama-sama Bapak Ibu ya. Sebab meramaikan rumah Allah ini menjadikan ya masjid ini berkualitas tinggi. Artinya apa berkualitas tinggi itu Bapak Ibu? Misalnya nak bawa menjadi masjid kok berkualitas dan bernilai tinggi. Misalnya kalau bawa di rumah ada beli 10.000, di masjid 100.000. Tentu awak pergi ke masjid dan 100.000 kok. Artinya apa Bapak Ibu ya? Bagaimana pengurus dan jamaah semuanya menjadikan masjid ini berkualitas dan bernilai tinggi. Inilah yang sebetulnya sama-sama kita usahakan Bapak Ibu. Jadi ada pikiran awak, misalnya ini contoh, misalnya di rumah pisang goreng, di siku kok alo misalnya. Artinya apa? Kita mau ke sini. Nah, kita mau sebab kita menganggap nilai masjid ini tinggi. Tidak mau awak salat di rumah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kami dan kita semuanya dibuatkan Allah hati kita untuk kita selalu ya meramaikan masjid ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita lihat pagi ini ya, ayat-ayat kauniyah Al-Qur'an ini, ayat-ayat kauniyah alam takambang jadi guru. Di sini pagi ini ada pesan-pesan dari orang soleh yang akan kita sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Pesan itu begini Bapak Ibu. Pertama ya, ayat-ayat kauniyah itu misalnya jan, ya, air dan segala macamnya. Ya semuanya kauniyah alam takambang itu guru lah, macam burung-burung segala macam ya. Ini pertama ya, di sini ada kumpulan Bapak Ibu pesannya yang akan kita sampaikan pagi ini. Hujan tidak pernah minta izin sebelum turun. Begitu juga ujian dalam hidup tidak pernah izin untuk menghampiri kita. Kami ulang Bapak Ibu ya, perhatikan baik-baik. Hujan tidak pernah minta izin sebelum turun. Begitu juga ujian dalam hidup tidak pernah izin untuk menghampiri kita.
Maknanya Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak bisa kita prediksi hidup kita ini Bapak Ibu nak. Juga seperti hujan, tidak bisa awak kira-kira bila hujan tu tiba. Betul ujian-ujian datang ke awak ko. Masalah ujian hidup juga dalam tanpa kita prediksi. Kita tidak dapat memilih kapan ujian itu datang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu dalam hidup ini, awak nak nyangko-nyangko do ada je ujian tiba ke awak. Untuk ujian tu Bapak Ibu tak ada permisi ke ujian tu, tak tahu awak bila tiba tu. Ujian itu datang kepada kita, ya juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan tidak dapat lo memilih kapan ujian itu datang. Hari ini yang bosan sibuk dan uji lo ya Allah seminggu lah uji, tidak bisa do, tidak bisa. Jadi kita pahami Bapak Ibu ya, seperti ujian tu tak bisa awak prediksi bilanya turun do. Ujian Allah tu awak tak tahu lo awak bilanya do. Bisa jadi ujian tu balik di umur 45, bisa ujian tu balik di umur 62. Bisa pula ujian tu umur 82 awak tiba ujian tu. Sebelum kau awak tenang-tenang sih. Itu tidak bisa kita prediksi Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu tidaklah menurut kami ya iman kita lah yang perlu kita kokohkan Bapak Ibu. Nah, so ujian tu Bang Allah Ta'ala amlazi halqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini hanya ujian ya. Hidup dan matiku ujian saja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi ya, ujian tu tidak bisa buat kira bilanya turun. Kadang-kadang panis sepanjang hari tiba hujan di tengah hari kan itu orang Bapak Ibu datang kayak gitu. Jadi kita siap kita semuanya. Bagaimana caranya? Ya bagaimana iman kita, ketakwaan kita kepada Allah kita kukuhkan. Itulah yang penting Bapak Ibu. Kadang-kadang ya seperti kami katakan Bapak Ibu, umur 35 ada ujian awak. Kok jatuh ronda sehingga sakit awak sampai umur 40. Angin tidak ada. Umur 50 ada si masalah awak. Lah 60 awak ada je masalah awak. Itu ujian-ujian Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak tiap ujian itu ya memang bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah perkokoh iman kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, payung tidak akan menghentikan hujan. Payung tidak akan menghentikan hujan, tapi membuat kita tetap bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu, payung kau tidak bisa mantian hujan dah. Oh hujan-hujan lah awak kalau payung tidak bisa awak antian. Tapi kalau bisa awak tetap berjalan Bapak Ibu. Maknanya bagaimana? Masalah tidak bisa kita hapus. Tidak bisa awak apui masalah itu ke awak dah. Tapi bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak Ibu, masalah timbul tu kan awak sangkut-sangkut Bapak Ibu. Mungkin masalah awak nak do, masalah anak awak misalnya, masalah di toko awak atau tempat kerja awak atau anak kerja awak ke sawah ya awak ada sih masalah tu. Ya awak tak mahu apa Bapak Ibu ya. Masalah tu tidak bisa dihapus do. Timbul masalah tu tak bisa awak apui masalah tu do. Mungkin awak pribadi nak ada masalah do, memang kau ada lain masalah. Toko awak ada masalah, memang tempat awak ada masalah, di kantor awak ada masalah, tiba-tiba saya masalah itu. Masalah tidak bisa dihapus, tapi kita hadapi ya Bapak Ibu ya. Kita hadapi itu bagaimana? Bisakah kita hadapi? Tentu dengan kesabaran ya Bapak Ibu, dengan kesabaran. Kita lihat masalahnya, tak boleh awak merabu sedo. Apa masalahnya? Kita hadapi dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan menolong. Kita sandarkan diri kita kepada Allah, Allah yang bermain dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Masalah itu seperti kami katakan tadi Bu, masalah tidak bisa dihapus tapi bisa dihadapi. Hujan tak bisa dihentikan di payung tapi kok bisa awak tetap bisa berjalan Bapak Ibu. Tak bisa ke hujan, payung awak dihenti hujan tak bisa dah. Tapi kita cari payung untuk bisa kita berjalan. Artinya apa? Masalah itu akan datang, mudah-mudahan bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua Bapak ya. Yang ketiga, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal perlu izin untuk hadir. Kami ulang Bapak Ibu, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal perlu izin untuk hadirnya kawak. Artinya apa? Ada hal-hal dalam hidup ini Bapak Ibu datang tanpa diundang. Ada dalam hidup awak ko Bapak Ibu nak tak ada awak perkirakan itu seketika Allah ada. Nah, hampir sama dengan pertama tadi, tapi datang masalah itu ke awak. Tak ada awak sangko seketika Allah ada.
Indak si sangko si rigo-rigo pipik sinabang makan padi, indak sangko masalah ko tibo. Maaf kadang-kadang malu koi hati. Akan itu Bapak Ibu. Jadi artinya dalam hidup ini bagaimana kita bisa memahami dengan sebaiknya. Ada hal dalam hidup ini datang tak diundang dia datang tibo saja masalah tu. Tibo se masalah tu Bapak Ibu. Jadi ini kita harus ya dalam hidup ini dua terlebih umur kita Bapak Ibu adose masalah itu sehingga kita bisa mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Ya, kita ulang Bapak Ibu, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal perlu izin untuk hadir. Gini Bapak Ibu, nah misalnya kita udah bangun rumah tangga Bapak Ibu, laban niat wak beko umur sekian wak bek rumah. Nah, tapi tiko wak niat membek rumah itu Bapak Ibu, nak tiba-tiba saya misalnya ikut suami awak sakit dan sakit pun nak tanggung banyak butuh biaya, saya tahu undur membek rumah tu. Kadang-kadang kalau kita sikapi dengan tidak bagus Bapak Ibu, nak salah percaya salam boleh baalnya, padahal beko Bapak Ibu Allah akan kirimkan kalau kita sabar mungkin tampik dan lokasi rumah itu yang lebih bagus pada itu awak. Jadi seperti itulah dalam hidup ini Bapak Ibu ya, kami rasakan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tak bisa wak sesuai rencana itu, kadang-kadang ada yang bisa sesuai rencana, ada tidak bisa sesuai rencana itu ya. Kadang kita harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal perlu izin untuk hadir. Ini tiba-tiba saja, tapi yang penting tadi Bapak Ibu, iman dan ketakwaan adalah fondasi terbesar kita sebagai manusia. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dan ingatlah hujan akan reda pada waktunya, dan yang terpenting bukanlah seberapa cepat ia berhenti, tapi seberapa kuat kita menjaganya agar tetap bisa tersenyum di tengah badai. Inilah Bapak Ibu ya, maknanya Bapak Ibu, semua ujian ada batas waktunya. Bersama kesulitan, innamal usri yusra, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahannya Bapak Ibu ya. Dalam hidup ini seperti itu juga Bapak Ibu, bahwa hujan akan bereda pada waktunya. Ada masalah tu beko ujungnya akan selesai Bapak Ibu. Dengan waktu saya beko kadang-kadang buat lameh kini kok berjalan waktu selesai je masalah tu Bapak Ibu dengan sebaik-baik dan pertolong Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika ada masalah tu tibo, artinya manusia itu jangan gelisah, jangan tampe-ampe waktu itu masalah tibo Bapak Ibu ya, kita hadapi dengan sebaik-baiknya. So kalau gini Bapak Ibu kita tidak siap, tiba kok awak bisa sakit, awak bisa stroke, bisa iko, bisa itu, seperti itulah. Mungkin kalau kita tidak siap menerimanya. Jadi kita siap menerimanya, ada masalah tu dan mati wak, mudah-mudahan iku ada batihnya. Ibaratnya masalah batihnya terakhir, apa batasnya Bapak Ibu? Mungkin kita berpisah dengan dunia ini, tapi surga menanti kita, sabar kita dengan apa masalah itu ya, apa masalah yang dihadapi itu Bapak Ibu. Dan ingatlah hujan akan reda pada waktunya, dan yang terpenting bukanlah seberapa cepat ia berhenti. Selalu bakal capek kan ada juga kadang-kadang Bapak Ibu sasango wak baal lunju selesai dia, baal lunju selesai, aduh sudah tibu kalau tibu lah tibu lu masalah cek lagi. Tapi Bapak Ibu sabar. Ambo kadang-kadang minta bisa sih menyampaikan tidak ya Bapak Ibu ya. Seperti itu wak dalam hidup ini Bapak Ibu ya, sabar kita. Sebab ini belum selesai, datang ini itu belum selesai, tapi yakinkan bahwa ujungnya nanti akan ada waktunya, akan selesai dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu kita usahakan dalam hidup ini bagaimana kita memperkokoh iman kita, yang mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami ayat sedih dan kita semuanya Bapak Ibu jamaah tetap masjid kita ya, kita usahakan ya, kita ramaikan masjid ini dengan sebaik-baiknya ya. Kalau bisa ya 5 waktu, kalau tidak terserah bisa. Sepanjang kita ada halangan tentu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, itu nak pokok-pokok pun yang mau meramian ya Bapak ya, yang meramikan masjid ini. Demikian saja, banyak maaf bila tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.